perkenalkan, nama saya Giovanni dengan NIM 2001306, mahasiswa dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kampus Daerah Cibiru. Hari ini saya akan melakukan pembelajaran micro teaching mengenai materi IPA kelas 4 semester 1, yaitu subtema menghubungkan antara bentuk dan fungsi pada tumbuhan. Mari kita simak bersama-sama materinya. Halo adik-adik dan teman-teman semua, apa kabar hari ini? Apakah sudah menghirup udara segar hari ini? Nah, ada yang tahu gak sih udara segar atau oksigen itu sumbernya dari mana? Nah, memang Tuhan yang Maha Kuasa lah yang menciptakannya. Tapi Tuhan menggunakan salah satu makhluk ciptaannya untuk menghasilkan oksigen. Yaps, namanya tumbuhan. Tumbuhan atau tanaman? Yang benar yang mana ya? Baik tumbuhan ataupun tanaman sama-sama menghasilkan oksigen. Tapi bedanya, tumbuhan itu tumbuh dan berkembangnya dengan sendiri dan dengan alami seperti pohon-pohon di hutan. Sedangkan tanaman itu tumbuh dengan bantuan manusia seperti bunga hias yang teman-teman rawat di rumah. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai tumbuhan. Tumbuhan banyak banget jenisnya dan terdiri dari berbagai struktur atau bagian-bagian, sama seperti kita manusia, terdiri dari kepala, badan, tangan, kaki. Nah, tumbuhan juga seperti itu. Anggota tubuh atau struktur tumbuhan pertama yang akan kita bahas adalah akar. Walau akar suka bersembunyi, akar punya fungsi yang sangat besar. Pertama, untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Nah, air dan zat hara dari dalam tanah ini berfungsi sebagai sumber energi untuk kelangsungan hidup tumbuhan. Yang kedua, sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, atau bisa kita gambarkan sama seperti perut kita. Yang ketiga, untuk memperkokoh tumbuhan. Karena akar berada di dalam tanah, akar berfungsi sebagai kaki-kaki bagi tumbuhan agar tumbuhan tidak roboh. Dan akar juga berfungsi untuk menahan tanah di dataran tinggi agar tidak longsor. Nah, tiap tumbuhan juga punya akar dengan jenis-jenis yang berbeda. Yuk kita simak penjelasannya. Berdasarkan bentuknya, akar dibagi menjadi dua. Yang pertama ada akar serabut. Nah, bisa kita lihat akarnya itu banyak banget. Nah, biasanya tumbuhan monokotil atau berkeping satu yang punya akar serabut, seperti jagung, padi, rumput teki, dan lain-lain. Yang kedua, ada akar tunggang. Nah, biasanya tumbuhan dikotil atau yang berkeping dua yang punya akar tunggang, seperti pohon mangga, pohon jeruk, pohon durian, dan lain sebagainya. Kemudian, jenis-jenis akar dan klasifikasinya berdasarkan sifat dan fungsi khususnya dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama, ada akar napas pada tumbuhan bakau. Nah, bisa kita lihat kalau kita pergi ke daerah pantai. Yang kedua, ada akar gantung pada pohon beringin. Nah, bisa kita temukan kalau kita jalan-jalan ke daerah Jogja, ada beringin kembar di sana. Yang ketiga, ada akar tunjang pada tumbuhan pandan. Dan yang terakhir, ada akar tempel yang terdapat pada pohon anggrek. Selanjutnya kita akan membahas struktur tumbuhan, yaitu batang. Batang memiliki berbagai fungsi. Yang pertama adalah alat pengangkut atau alat penghantar zat hara di dalam tumbuhan. Nah, kan tadi akar telah menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Nah, batang inilah yang akan menghantarkannya ke bagian tumbuhan lainnya. Nah, batang juga berfungsi menghantarkan makanan yang telah diproses di daun ke akar. Yang kedua, sebagai penopang bagian tumbuhan lainnya, seperti ada daun, ada buah, ada bunga. Nah, dia berfungsi untuk menopang. Dan yang terakhir adalah sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Dan batang juga memiliki berbagai jenis. Apa aja ya jenis-jenisnya? Teman-teman dan adik-adik, selanjutnya kita akan mengetahui nih, apa aja sih jenis-jenis batang. Yang pertama, ada batang basah, memiliki batang lunak dan berair. Contohnya pada bayam yang biasa dikonsumsi oleh popeye si pelaut. Yang kedua, ada batang berkayu yang memiliki kambium sehingga batangnya dapat bertambah besar. Contohnya pada pohon jati, pohon nangka, pohon rambutan, dan lain sebagainya. Coba teman-teman cek di sekitar rumahnya, ada gak sih tumbuhan yang memiliki batang berkayu? Nah, kalau ada, tolong tulis di kolom komentar ya.
Yang ketiga, ada batang rumput yang memiliki ruas-ruas yang tampak jelas dan pada umumnya berongga. Contohnya pada padi, jagung, dan rumput-rumputan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai buah. Buah berfungsi sebagai pelindung dari biji, dan buah juga berfungsi sebagai sumber makanan bagi makhluk hidup. Baik itu hewan dan kita manusia membutuhkan buah sebagai sumber nutrisi pada makanan kita. Buah memiliki beberapa struktur. Yang pertama ada tangkai buah. Nah, tangkai buah ini berfungsi sebagai penghubung antara buah dengan batang. Kemudian ada kulit buah. Kulit buah ini berfungsi untuk melindungi daging buah yang ada di dalamnya. Kemudian ada daging buah. Nah, daging buah ini berfungsi sebagai sumber makanan kita tadi. Dan yang terakhir adalah biji. Nah, biji ini ada di tengah-tengah buah dan berfungsi sebagai calon tumbuhan baru. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai daun. Daun memiliki banyak fungsi. Yang pertama ada sebagai tempat pembuatan makanan atau proses fotosintesis. Yang kedua, alat pernapasan dari tumbuhan. Yang ketiga, sebagai tempat terjadinya penguapan. Di daun juga memiliki beberapa bagian. Yang pertama ada helai daun. Nah, di helai daun inilah ada proses fotosintesis tadi. Kemudian ada tulang daun. Nah, tulang daun ini sebagai penguat dari daun. Kemudian yang ketiga ada pelepah yang berguna sebagai memposisikan daun dengan batang. Dan yang terakhir ada tangkai daun yang berfungsi sebagai penopang dari daun dan saluran untuk mengantarkan hasil fotosintesis di daun ke batang. Berdasarkan bentuk tulang daunnya, tumbuhan dapat digolongkan menjadi 4, yaitu pertama, tumbuhan bertulang daun menjari, contohnya pada daun pepaya dan daun singkong. Kedua, yaitu tumbuhan bertulang daun menyirip, contohnya pada daun mangga dan daun jambu. Ketiga, tumbuhan bertulang daun melengkung, ada pada daun eceng gondok. Dan yang terakhir adalah tumbuhan bertulang daun sejajar, contohnya pada daun jagung dan daun padi. Berdasarkan bentuk tepi daunnya, tumbuhan dapat digolongkan menjadi 2. Yang pertama, tumbuhan bertepi daun rata dan ada pada daun nangka dan bougainville. Yang kedua, tepi daun bergerigi dan contohnya ada pada daun mawar dan daun kersen. Selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur tumbuhan yang terakhir, yaitu bunga. Bunga berfungsi sebagai perhiasan tumbuhan dan tempat berlangsungnya perkembangbiakan pada tumbuhan. Bunga juga terdiri dari berbagai struktur dan fungsinya masing-masing yang akan kita bahas selanjutnya. Kita akan memasuki pembahasan mengenai struktur bunga dan fungsinya. Pertama, ada tangkai bunga yang berfungsi menopang bunga dan menghubungkannya dengan bagian tumbuhan lainnya. Yang kedua, ada kelopak bunga yang berfungsi untuk melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Nah, kelopak bunga ini akan terbuka saat mahkota mekar. Yang ketiga, ada mahkota yang berfungsi untuk menarik serangga. Keberadaan serangga yang hinggap pada bunga akan membantu proses penyerbukan. Yang keempat, ada benang sari yang merupakan alat kelamin jantan dan terdiri atas tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Yang kelima, ada kepala putik yang berfungsi sebagai tempat penempelan serbuk sari atau proses penyerbukan. Selain kepala putik tadi juga terdapat tangkai putik yang merupakan alat kelamin betina. Di dalam bunga juga terdapat bakal buah yang berfungsi untuk calon terbentuknya daging buah. Selain itu, juga ada bakal biji yang menjadi tempat terbentuknya ovum dan sel gamet lainnya. Nah, pada bakal biji inilah akan terbentuk biji. Nah, itu dia pembelajaran materi kita kali ini. Untuk adik-adik dan teman-teman, jangan lupa ya dicatat dan dipelajari kembali bersama dengan orang tua. Dan jangan lupa untuk merawat dan menjaga tumbuhan karena kita sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Bye-bye.